Coklat kemerahan, dan ketika bayangan menutupi sekitar 3/4 bulan, bagian dalam bayangan akan mulai bersinar redup. Kemudian memperhatikan juga bagian puncak gerhana bulan total. Puncak gerhana bulan total ditandai dengan adanya bayangan gelap yang benar-benar menutupi bulan. Pada puncak gerhana bulan total kali ini akan berlangsung selama 1 jam 24 menit 58 detik. Selama terjadi puncak gerhana bulan, bayangan di bulan sering tampak berwarna merah. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka melihat lingkaran berwarna biru di sekitar bulan dalam beberapa menit menjelang awal dan akhir puncak gerhana. Lalu saat gerhana bulan total berakhir, ini juga harus diperhatikan lantaran bayangan umbra bagian dalam yang gelap mulai meninggalkan wajah bulan. Sepotong cahaya muncul di salah satu ujung bulan. Selama 1 atau 2 jam berikutnya, secara bertahap, semakin sedikit bulan yang akan berada di dalam bayangan umbra yang gelap di bagian dalam bumi. Gerhana bulan total kali ini bisa dilihat di beberapa lokasi di Indonesia, dan puncak gerhana bulan total bisa dilihat di seluruh wilayah Indonesia, saudara, kecuali di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Berikut adalah waktu dan wilayah Indonesia yang bisa melihat setiap kontak gerhana bulan total. Namun saya informasikan bahwa puncak gerhana bulan total ini bisa disaksikan mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat, 19 waktu Indonesia Tengah, dan 20 waktu Indonesia Timur. Kemudian berikut adalah beberapa fase gerhana bulan total berikut dengan waktunya serta daerah mana saja di Indonesia yang bisa menyaksikan. Fase pertama adalah awal penumbra atau P1, bisa disaksikan mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, kemudian atau pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Namun hal ini tidak bisa diamati dari seluruh wilayah Indonesia, hanya beberapa wilayah saja yang bisa mengamati fase pertama gerhana bulan total ini. Kemudian fase kedua, yakni fase awal sebagian atau U1. Ini bisa disaksikan mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, 17 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Wilayah yang bisa mengamati fase kedua ini adalah Papua, Papua Barat, Pulau Seram, Pulau Halmahera, Kepulauan Aru, Kepulauan Kai, dan Kepulauan Tanimbar. Fase ketiga adalah fase awal total atau fase U2. Ini mulai bisa disaksikan mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat, 18 waktu Indonesia Tengah, dan 19 waktu Indonesia Timur. Wilayah yang bisa mengamati fase ketiga atau fase awal total ini adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, serta Kapuas Hulu. Lalu untuk fase berikutnya adalah fase puncak gerhana. Fase puncak gerhana ini bisa dilihat di seluruh wilayah Indonesia, kecuali di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Bisa disaksikan pukul 18 waktu Indonesia Barat, 19 waktu Indonesia Tengah, dan 20 waktu Indonesia Timur. Fase akhir total
bisa disaksikan di seluruh wilayah Indonesia di pukul 18 waktu Indonesia Barat, 19 waktu Indonesia Tengah, dan 20 waktu Indonesia Timur. Fase akhir sebagian juga bisa dilihat di seluruh wilayah Indonesia, saudara, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, 20 waktu Indonesia Tengah, dan 21 waktu Indonesia Timur. Dan fase terakhir yakni fase akhir penumbra. Ini bisa Anda lihat juga di seluruh wilayah Indonesia. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, 21 waktu Indonesia Tengah, dan 22 waktu Indonesia Timur. Baik saudara, hari ini gerhana bulan total akan terjadi dan bisa dilihat di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk informasi, gerhana bulan total terjadi ketika fase bulan purnama. Akan tetapi tidak semua fase bulan purnama bisa mengalami gerhana bulan. Hal tersebut dikarenakan orbit bulan yang miring sebanyak 5,1 derajat terhadap ekliptika dan waktu yang ditempuh bulan untuk kembali ke simpul yang sama lebih pendek 2,2 hari dibandingkan dengan waktu yang ditempuh bulan agar berkonfigurasi dengan bumi dan matahari dalam satu garis lurus. Sehingga bulan tidak selalu berada di bidang ekliptika ketika purnama. Dan gerhana bulan total ini tentunya juga membawa beberapa dampak terhadap bumi. Jadi di balik keindahan fenomena gerhana bulan total yang terjadi hari ini, ternyata ada beberapa dampak besar yang akan dirasakan oleh bumi. Diketahui puncak gerhana bulan akan dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat, 19 waktu Indonesia Tengah, dan 20 waktu Indonesia Timur. Gerhana bulan total ini bisa disaksikan di seluruh Indonesia. Di balik keindahan fenomena gerhana bulan total yang akan terjadi hari ini, ternyata ada beberapa dampak besar yang akan dirasakan oleh bumi. Diketahui puncak gerhana bulan akan dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat, 19 waktu Indonesia Tengah, dan 20 waktu Indonesia Timur, serta bisa disaksikan di seluruh Indonesia. Profesor Riset Astronomi Astrofisika dari Pusat Riset Antariksa Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Thomas Jamaluddin, mengingatkan dampak gerhana bulan total bagi bumi. Thomas menyebut dampak gerhana bulan total secara umum sama seperti bulan purnama atau bulan baru, yakni adanya pasang air maksimum di wilayah pesisir. Thomas mengaku sudah melakukan riset mengenai dampak gerhana bulan terhadap bumi, yakni banjirop. Hasilnya, potensi banjirop tidak terjadi secara langsung berkaitan dengan fenomena ini. Kombinasi faktor purnama termasuk gerhana bulan, deklinasi bulan, perige atau jarak terdekat bulan ke bumi, dan deklinasi matahari memengaruhi kejadian banjirop ini.
Saudara, gerhana bulan total bisa Anda saksikan hari ini Selasa 8 November 2022. Terkait gerhana bulan ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengatakan gerhana bulan total hari ini aman disaksikan dengan mata telanjang. Seluruh wilayah Indonesia kecuali Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu bisa mengamati puncak gerhana bulan total pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Gerhana bulan total tersebut berlangsung dengan durasi total selama 1 jam 24 menit 58 detik dan durasi umbral atau sebagian dan total selama 3 jam 39 menit 50 detik. Peneliti Pusat Riset Antariksa Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Andi Pangerang, mengatakan masyarakat bisa menyaksikan dengan mata kepala atau menggunakan mata telanjang tanpa alat khusus. Jadi tidak seperti gerhana matahari yang harus menggunakan filter ketika ingin melihatnya. Sehingga Anda, saudara yang ingin melihat penampakan gerhana bulan total hari ini bisa langsung melihatnya dari lokasi Anda masing-masing, tentunya menggunakan mata telanjang atau tanpa alat apapun. Andi juga menuturkan gerhana bulan total ini berbeda dengan gerhana matahari total karena bulan hanya masuk ke dalam bayangan inti atau umbra bumi, sementara cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari yang mengenai permukaan bulan. Sehingga intensitas cahayanya juga jauh lebih kecil dibandingkan intensitas cahaya matahari. Oleh sebab itu, ia menambahkan gerhana bulan total aman dilihat langsung tanpa bantuan alat khusus. Jika ingin mengabadikan momen astronomis atau fenomena astronomis tersebut, masyarakat bisa menggunakan kamera ponsel, kamera DSLR, atau juga bisa menggunakan teleskop yang terhubung dengan kamera CCD atau laptop. Dan gerhana bulan total pada 8 November 2022 secara fisik sama seperti gerhana bulan total yang terjadi pada 16 Mei lalu. Bahkan durasi totalnya juga hampir sama antara kedua gerhana tersebut, meskipun durasi parsialnya yang kali ini lebih lama daripada gerhana bulan total yang terjadi pada 16 Mei lalu. Akan tetapi, masing-masing gerhana bulan total tersebut juga memiliki karakteristik siklus Saros yang berbeda. Gerhana bulan total pada hari ini memiliki durasi total selama 1 jam 24 menit 58 detik dengan durasi parsialnya selama 3 jam 39 menit 50 detik. Gerhana tersebut termasuk ke dalam gerhana ke-20 dari 72 gerhana dalam seri Saros 136, dan pada fenomena gerhana tersebut posisi bulan berada di bagian selatan umbra bumi.
Baik saudara, saat ini kita masih menunggu detik-detik dari gerhana bulan total mencapai fase puncaknya. Diketahui seluruh wilayah Indonesia kecuali di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu bisa mengamati puncak gerhana bulan total pada hari ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk bisa melihatnya, Planetarium dan Observatorium Jakarta atau POJ Taman Ismail Marzuki ini menggelar kegiatan piknik malam bersama Blood Moon dalam rangka mengamati fenomena alam gerhana bulan total. Dalam kegiatan ini akan dibagi menjadi dua sesi, yakni sesi diskusi dan kemudian dilanjutkan dengan sesi pengamatan gerhana bulan total. Sesi diskusi akan dipandu oleh Helmi Romdoni yang merupakan pengurus Himpunan Astronomi Amatir Jakarta atau HAAJ. Adapun materi terkait gerhana bulan akan dibawakan oleh Widya Sawitar dari Himpunan Astronomi Indonesia atau HAI. Kedua sesi tersebut terbagi juga menjadi dua bagian, yakni sesi diskusi mulai pukul 15.30 hingga pukul 17.47 waktu Indonesia Barat, dan sesi pengamatan mulai dari pukul 18 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat bertempat di lobi Teater Besar dan Plaza Gedung Teater Jakarta Selasa 8 November 2022. Seperti diketahui saudara, hari ini gerhana bulan total akan terjadi dan akan melalui beberapa fase. Fase pertama yakni fase awal penumbra yang sudah terlewati begitu mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pukul 16 waktu Indonesia Tengah dan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, untuk fase awal penumbra yakni untuk Indonesia bagian Barat sudah terlewat, namun ini tidak bisa diamati dari seluruh wilayah Indonesia. Kemudian fase kedua ini mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Bagi Anda yang berada di wilayah-wilayah yakni Papua, Papua Barat, Pulau Seram, Pulau Halmahera, kemudian Kepulauan Aru, Kepulauan Kai, dan Kepulauan Tanimbar bisa melihat fase kedua atau fase awal sebagian dari gerhana bulan total hari ini. Berarti saudara, untuk saat ini di bagian Indonesia bagian Barat ini sudah hampir selesai untuk fase awal sebagian dan baru akan mulai di Indonesia bagian tengah. Untuk Indonesia bagian Barat ini sudah mulai memasuki fase awal total atau fase U2. Fase U2 ini akan mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 18 waktu Indonesia Tengah dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Wilayah yang bisa mengamati fase awal total ini adalah wilayah di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, serta Kapuas Hulu. Kemudian nanti puncak gerhana akan dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat atau pukul 19 waktu Indonesia Tengah dan pukul 20 waktu Indonesia Timur. Seluruh wilayah Indonesia bisa mengamati fase puncak gerhana, saudara, kecuali untuk Anda yang berada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu, ini belum bisa melihat secara langsung puncak gerhana. Lalu fase akhir total atau U3 ini akan mulai pukul 18.41 waktu Indonesia Barat, 19.41 waktu Indonesia Tengah, 20.41 waktu Indonesia Timur. Seluruh wilayah Indonesia juga bisa mengamati. Lalu fase akhir sebagian atau U4
Ini akan mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, 20 waktu Indonesia Tengah, dan 21 waktu Indonesia Timur. Seluruh wilayah Indonesia juga bisa mengamati fase akhir sebagian dari gerhana bulan total hari ini. Dan fase terakhir, yakni fase akhir penumbra, bisa dilihat juga di seluruh wilayah Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, 21 waktu Indonesia Tengah, dan 22 waktu Indonesia Timur.
Baik saudara, fenomena gerhana bulan total akan terjadi hari ini Selasa 8 November 2022 dengan durasi selama 1 jam 24 menit 58 detik dan durasi umbralnya yakni selama 3 jam 39 menit 50 detik. Saudara, gerhana bulan total ini bisa Anda saksikan di seluruh wilayah Indonesia. Namun puncak gerhana bulan total ini tidak bisa disaksikan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Puncak gerhana bulan total ini bisa Anda saksikan mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat, 19 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 20 waktu Indonesia Timur. Gerhana bulan total ini berbeda dengan gerhana matahari, sehingga Anda bisa melihat gerhana bulan total ini dengan mata telanjang, saudara. Tidak perlu menggunakan alat apapun untuk bisa melihat gerhana bulan total. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, gerhana bulan total bisa dilihat di sebagian besar wilayah di Indonesia. Dan sejumlah astronom serta fotografer veteran ini merekomendasikan beberapa alat agar Anda bisa melihat gerhana bulan total ini menjadi lebih baik atau menjadi lebih jelas begitu. Yang pertama adalah menggunakan teropong yang dimanfaatkan untuk melihat tekstur dan kondisi bulan selama gerhana terjadi. Perubahan warna bulan saat bayangan bumi bergerak di atasnya ini menjadi lebih terlihat jika Anda melihatnya menggunakan teropong. Beberapa astronom juga menyarankan melihat bulan menggunakan teropong di awal serta akhir totalitas untuk melihat virus atau pita biru di bulan. Pita ini disebabkan oleh bagian atas atmosfer bumi yang kaya ozon, menyaring panjang gelombang merah dari sinar matahari, kemudian memberikan warna kebiruan. Yang kedua, untuk bisa melihat gerhana bulan total dengan lebih jelas, Anda bisa menggunakan teleskop. Teleskop ini juga bisa membantu untuk melihat menampakkan bulan secara lebih jelas. Teleskop juga bisa dihubungkan dengan kamera DSLR untuk mendapatkan foto gerhana bulan yang lebih besar. Jadi jika Anda ingin mengabadikan foto gerhana bulan total kali ini, Anda bisa menggunakan teleskop dan disambungkan ke kamera DSLR. Ketiga, Anda bisa melihatnya melalui kamera. Gerhana bulan ini bisa Anda lihat secara lebih jelas menggunakan fitur zoom yang ada di kamera ponsel Anda masing-masing. Kemudian Anda juga bisa melihatnya melalui video streaming, sehingga selain menggunakan alat, gerhana bulan total juga bisa disaksikan secara langsung melalui streaming telah disediakan. Begitu, saat ini kami juga masih terus memantau bagaimana proses gerhana bulan total ini terjadi begitu. Seperti diketahui, gerhana bulan total ini melalui beberapa fase. Dan untuk saat ini pukul 17 sudah memasuki fase ketiga, yakni fase awal total untuk daerah Indonesia bagian barat. Kemudian untuk fase kedua saat ini sedang berlangsung di Indonesia bagian tengah dan masih menunggu untuk menuju ke fase puncaknya. Namun seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, puncak gerhana bulan total ini hanya bisa dilihat di seluruh wilayah Indonesia kecuali di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu.
Saudara, gerhana bulan total yang terjadi hari ini, Selasa 8 November 2022, bisa diamati di seluruh wilayah Indonesia. Di tahun 2022, ada 3 fenomena gerhana yang datang, yakni termasuk fenomena gerhana bulan total yang menjadi satu-satunya gerhana yang bisa diamati dari Indonesia, sekaligus menjadi gerhana bulan total terakhir tahun ini. Dari rilisan resmi BMKG, puncak gerhana bulan total kali ini akan berlangsung mulai pukul 17.59 waktu Indonesia Barat dan berakhir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, gerhana bulan total yang bisa diamati di Indonesia akan jatuh pada 1 dekade berikutnya. Merujuk pada penjelasan saintifik, gerhana bulan total merupakan fenomena yang terjadi saat bumi, bulan, serta matahari berada pada satu garis lurus. Saat hal ini terjadi, bulan akan masuk seluruhnya ke dalam bayangan inti atau umbra bumi. Hal ini mengakibatkan tidak ada sinar matahari yang bisa dipantulkan ke permukaan bulan. Alhasil, puncak gerhana bulan total akan membuat bulan terlihat berwarna merah atau disebut sebagai blood moon. Gerhana bulan merupakan peristiwa yang tadi sudah saya sampaikan, terhalangnya cahaya matahari oleh bumi sehingga tidak semuanya sampai ke bulan. Nah, mengapa saat gerhana total kali ini bulan berwarna merah dan disebut sebagai blood moon? Gerhana bulan ini adalah peristiwa yang tadi sudah saya sampaikan, terhalangnya cahaya matahari oleh bumi sehingga tidak semuanya sampai ke bulan. Ketika gerhana bulan total terjadi, posisi matahari, bumi dan juga bulan sejajar sehingga membuat bulan masuk ke umbra bumi. Perlu diketahui bahwa fenomena yang terjadi hari ini bukan hanya gerhana bulan total biasa.
Baik saudara, saat ini Anda menyaksikan penampakan bulan dari Palu, Sulawesi Tengah. Saat ini di Palu sudah pukul 18.51, artinya sudah mencapai ke puncak gerhana bulan total. Sementara itu, waktu di Indonesia bagian barat, waktu Indonesia Barat saat ini hampir pukul 18, artinya sudah hampir masuk ke fase puncak gerhana bulan total. Kita beralih melihat seperti apa kondisi atau penampakan gerhana bulan di Biak, Papua. Seperti yang bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah bulan dari yang dilihat dari Biak, Papua. Sudah tampak di Biak. Ini sudah pukul 19.52 waktu Indonesia Timur, yang artinya sudah masuk ke fase hampir selesai ya puncak gerhana bulan totalnya dan memasuki fase akhir total. Kita beralih ke Jayapura. Saudara, bisa Anda saksikan di Jayapura saat ini sudah pukul 19.53 waktu Indonesia Timur. Ini juga sama seperti di Biak ya. Fase gerhana bulan total ini sudah hampir berakhir dan memasuki fase akhir sebagian. Bisa Anda saksikan saudara, bulan sudah tampak gelap. Sebagian besar atau lebih dari setengah bagian bulan ini sudah gelap dari pantauan di daerah Jayapura. Kembali kita ke Biak. Ya, seperti yang Anda saksikan di Biak sudah pukul 19.53 waktu Indonesia Timur, artinya juga sudah mencapai fase puncak gerhana bulan total dan sudah memasuki fase akhir total. Kita beralih ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Baik, seperti yang Anda saksikan saat ini saudara, ini bulan masih tampak cerah, namun sebagian sudah mulai berubah menjadi gelap. Saat ini di Kendari, Sulawesi Tenggara, ini pukul 18.54 waktu Indonesia Tengah, yang artinya saat ini sedang berada di fase puncak gerhana. Bisa Anda saksikan bagian sebelah kanan bulan mulai menggelap, sementara di sebelah kiri masih berwarna kuning karena belum tertutup oleh bayangan bumi. Seperti diketahui, gerhana bulan total kali ini bisa disaksikan di seluruh wilayah di Indonesia. Fase ini gerhana bulan total untuk puncaknya bisa Anda saksikan mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat, 19 waktu Indonesia Tengah, dan 20 waktu Indonesia Timur. Sebagai informasi, untuk gerhana bulan total diperkirakan akan berlangsung selama 1 jam 24 menit 58 detik dengan durasi umbral yakni selama 3 jam 39 menit 50 detik. Baik, tinggal menghitung menit untuk Anda yang berada di Indonesia bagian barat untuk bisa melihat puncak gerhana bulan total hari ini.
Baik saudara, saat ini sudah pukul 18.01 untuk Anda yang berada di Indonesia bagian Barat. Untuk itu Anda sudah bisa menyaksikan secara langsung puncak gerhana bulan total. Untuk puncak gerhana bulan total ini bisa Anda saksikan di seluruh wilayah Indonesia kecuali di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Saya akan mengajak Anda ke Kendari, Sulawesi Tenggara, yang di sana saat ini pukul 19.01 waktu Indonesia Tengah. Untuk di Kendari, ini juga sudah masuk ke puncak gerhana. Bisa Anda saksikan saat ini sedang menuju ke puncak gerhana. Bagian sebelah kanan bulan tampak mulai menggelap menuju ke bagian sebelah kiri yang lebih terang. Kemudian kita beralih melihat seperti apa penampakan bulan dari wilayah Biak. Ya, seperti ini penampakan bulan di Biak. Saat ini pukul 20 waktu Indonesia Timur, yang artinya juga sudah masuk ke puncak gerhana, fase puncak gerhana. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, saudara, Anda bisa menyaksikan secara langsung seperti apa fenomena gerhana bulan total kali ini tanpa menggunakan alat apapun. Jadi bisa Anda menyaksikan menggunakan mata telanjang. Namun jika Anda ingin menyaksikan secara lebih jelas seperti apa detik-detik gerhana bulan total ini berlangsung, Anda bisa menggunakan alat bantu seperti teropong ataupun teleskop. Bisa juga menggunakan kamera, baik kamera DSLR ataupun kamera yang ada pada ponsel Anda dengan menggunakan fitur zoom. Kita beralih ke Sulawesi Tengah. Baik, ini sepertinya masih belum tampak apapun ya, atau mungkin ini juga sudah memasuki fase puncak. Kita kembali lagi ke Biak. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saat ini untuk Anda yang berada di Papua atau di wilayah Indonesia Timur lainnya, Anda bisa menyaksikan fenomena gerhana bulan total yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian kita beralih lagi baik, ini ke Sulawesi Tenggara, ke Kendari. Sudah bagian hitam dari bulan sudah lebih banyak dan sudah mulai mendominasi, saudara. Ini juga bisa Anda saksikan untuk Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah, di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan sekitarnya. Saat ini yang sedang Anda saksikan di layar adalah fenomena gerhana bulan total yang bisa dilihat dari Kendari. Anda bisa menyaksikan detik-detik gerhana bulan total berlangsung. Bagian gelap mulai mendominasi dan terus mendominasi bulan. Bagian terang bulan yang berada di sebelah kanan, ya, sudah mulai menghitam, semakin gelap, terus menggelap, hanya tersisa sedikit cahaya dari bulan. Gerhana bulan total saat ini sedang berlangsung, saudara, dan Anda bisa melihatnya secara langsung tanpa menggunakan alat bantuan apapun, menggunakan mata telanjang, atau jika Anda ingin melihatnya secara lebih jelas, Anda bisa
menggunakan teropong ataupun teleskop. Kami akan terus memberikan tayangan kepada Anda gerhana bulan total dari berbagai daerah di Indonesia. Baik saudara, saat ini kami terus menayangkan penampakan bulan yang berada dari seluruh wilayah di Indonesia. Diketahui gerhana bulan total yang berlangsung hari ini akan berlangsung selama 1 jam 24 menit 58 detik dengan durasi umbral yakni selama 3 jam 39 menit 50 detik. Saat ini sedang berada di fase puncak gerhana, saudara. Bisa dilihat di seluruh wilayah Indonesia kecuali di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Kita lihat seperti apa penampakan dari Kendari. Ini dari Kendari, saudara. Bisa Anda saksikan. Kemudian kita beralih ke Biak. Ya, ini di Biak saat ini sedang pukul 20.08 waktu Indonesia Timur. Yang artinya saat ini di sana masih dalam fase puncak gerhana dan ini akan berlangsung selama kurang lebih 41 menit, saudara. Fase puncak gerhana bulan total akan berlangsung selama kurang lebih 41 menit. Bisa Anda saksikan secara langsung dari wilayah Anda masing-masing, kecuali untuk Anda yang berada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Anda bisa melihat secara langsung menggunakan mata telanjang tanpa menggunakan bantuan apapun. Baik, kita beralih ke Sulawesi Tengah. Seperti yang bisa Anda saksikan, saudara, di Sulawesi Tengah saat ini pukul 19.10 waktu Indonesia Tengah. Gerhana bulan total saat ini juga berlangsung dan bisa disaksikan untuk Anda yang berada di Sulawesi Tengah atau untuk Anda yang berada di wilayah Indonesia Tengah. Ya, bisa Anda saksikan saat ini bulan hampir gelap ya, masih ada secercah cahaya di bagian bulan sebelah kanan. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa untuk fase puncak gerhana bulan total ini akan berlangsung selama kurang lebih 41 menit sebelum akhirnya nanti menuju ke
fase akhir total. Fase akhir total ini juga bisa dilihat di seluruh wilayah Indonesia dan akan dimulai pukul 18.41 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20.49 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita beralih ke Sulawesi Tenggara. Kita ke Kendari. Baik, bisa Anda saksikan saudara, seperti inilah bulan jika dilihat dari Sulawesi Tenggara, yang saat ini di sana sedang pukul 19.12 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang berada di Indonesia bagian Barat, wilayah Indonesia bagian Barat, Anda juga bisa langsung menyaksikan dari lokasi Anda saat ini seperti apa penampakan gerhana bulan total yang akan berlangsung kurang lebih selama 41 menit untuk puncaknya. Nanti setelah 41 menit akan menuju ke fase berikutnya, yakni fase akhir total. Untuk gerhana bulan total yang terjadi hari ini akan berlangsung selama 1 jam 24 menit 58 detik dengan durasi umbral yakni selama 3 jam 39 menit 50 detik. Anda bisa melihatnya secara langsung menggunakan mata telanjang saudara, atau bisa juga jika ingin melihat fenomena gerhana bulan total ini bisa langsung menggunakan alat bantu yakni teropong, teleskop, kamera, ataupun melalui video streaming. Seperti diketahui, saat puncak gerhana bulan total ini ditandai dengan adanya bayangan gelap yang benar-benar menutupi bulan. Seperti yang tampak pada daerah di Sulawesi, di Biak. Kita ke Biak, yang saat ini bisa Anda saksikan sedang berada dalam fase puncak gerhana bulan total, di mana seluruh bayangan gelap ini sedang menutupi bulan. Selama terjadi puncak gerhana bulan, bayangan di sekitar bulan sering tampak merah. Namun untuk saat ini jika dilihat pada layar, bayangan merah tersebut kurang tampak jelas begitu ya. Kemudian beberapa orang mengatakan sempat melihat juga lingkaran berwarna biru di sekitar bulan pada beberapa menit menjelang awal dan akhir puncak gerhana. Namun juga lagi-lagi masih belum terlalu tampak jelas begitu. Kita beralih ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya. Di sana pukul 19.14 waktu Indonesia Tengah, saudara. Baik, kita beralih ke Biak. Ini adalah lokasi pengamatan fenomena gerhana bulan total yang berada di Biak, tepatnya di Stasiun Kendali Satelit Observasi Antariksa dan Atmosfer, dan juga penginderaan jauh di Biak. Tampak di sana sudah pukul 20.14 waktu Indonesia Timur, dan saat ini juga masih dalam fase gerhana bulan total. Untuk Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian Barat juga masih bisa melihat seperti apa gerhana bulan total. Bisa Anda lihat secara langsung tanpa menggunakan alat bantu. Namun jika ingin melihat secara lebih jelas, silahkan Anda bisa menggunakan beberapa alat bantu seperti teropong, teleskop, kamera, dan lain sebagainya. Untuk fase gerhana bulan total kali ini kurang lebih akan berlangsung selama 41 menit, saudara. Namun untuk totalnya, gerhana bulan total ini akan
berlangsung selama 1 jam 24 menit 58 detik dengan durasi umbral yakni selama 3 jam 39 menit 50 detik. Kami akan terus mengupdate seperti apa penampakan bulan gerhana bulan total kali ini di berbagai wilayah Indonesia untuk Anda, saudara.
Saudara, kami akan menampilkan penampakan gerhana bulan total dari wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Baik, namun ini gambar yang kami tampilkan ini bukanlah bulan sesungguhnya, namun ini adalah simulasi lantaran kondisi saat ini di Pasuruan dalam cuaca yang kurang baik atau sedang turun hujan, sehingga terkendala untuk bisa melihat secara langsung detik-detik gerhana bulan total dari wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Kita beralih ke Jayapura yang saat ini juga masih dalam fase gerhana bulan puncak, gerhana bulan total di fase puncak. Saat ini di Jayapura pukul 20.22 waktu Indonesia Timur, yang artinya sebentar lagi akan masuk ke fase akhir total. Untuk fase puncak gerhana ini berlangsung kurang lebih selama 41 menit. Untuk Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian barat bisa melihat secara langsung seperti apa gerhana bulan total tanpa menggunakan alat bantu apapun. Jika tidak hujan ya saudara, dan juga tidak mendung. Kita beralih lagi melihat ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Di Kendari saat ini pukul 19.23, yang artinya juga masih dalam fase puncak gerhana bulan total. Seluruh bulan tertutup oleh bayangan sehingga gelap. Puncak gerhana bulan total ini bisa dilihat di seluruh wilayah Indonesia kecuali di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Untuk Anda yang berada di 4 wilayah tersebut belum bisa melihat fase puncak gerhana. Kita beralih lagi ke Biak. Namun ini sepertinya adalah lokasi pengamatan yang sudah masuk ke pukul 20.23 waktu Indonesia Timur. Artinya juga sebentar lagi memasuki fase akhir total dari gerhana bulan total. Kita menuju ke Pasuruan lagi. Baik, ini adalah simulasi gerhana bulan total yang diberikan oleh teman-teman dari Pasuruan, teman-teman yang saat ini melakukan pengamatan juga dari Pasuruan, Jawa Timur. Ini adalah simulasi bulan, gerhana bulan total, lantaran tidak bisa menunjukkan gambaran atau pengamatan langsung karena di Pasuruan saat ini sedang terkendala cuaca, yakni hujan turun, sehingga tak bisa melakukan pengamatan secara langsung untuk fenomena gerhana bulan total. Kami informasikan saudara, untuk gerhana bulan total kali ini akan berlangsung selama 1 jam 24 menit 58 detik dengan durasi umbral yakni selama 3 jam 39 menit 50 detik. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk melihat gerhana bulan total. Yang pertama adalah melihatnya secara langsung atau menggunakan beberapa alat bantu. Gerhana bulan total
ini memiliki fase awal, fase puncak, hingga fase akhir. Sudah melewati fase awal dan saat ini sedang berada di fase puncak, saudara. Bayangan bumi ini terlihat sangat gelap, dan saat gerhana berlangsung, gerhana akan mulai berwarna coklat kemerahan, seperti tadi yang kami tampilkan dari Sulawesi Tenggara, sedang dalam fase puncak, berwarna coklat kemerahan. Kemudian saat fase puncak ini ditandai dengan adanya bayangan gelap yang benar-benar menutupi bulan. Pada puncak gerhana bulan total kali ini akan berlangsung selama 1 jam 24 menit 58 detik. Kemudian di balik keindahan fenomena gerhana bulan total yang terjadi hari ini, ternyata ada beberapa dampak besar yang dirasakan oleh bumi. Profesor Riset Astronomi Astrofisika dari Pusat Riset Antariksa Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Thomas Jamaluddin, ini mengingatkan beberapa dampak gerhana bulan total bagi bumi. Thomas menyebut dampak gerhana bulan total secara umum sama seperti bulan purnama atau bulan baru, yakni adanya pasang air maksimum di wilayah pesisir. Thomas mengaku sudah melakukan riset mengenai dampak gerhana bulan termasuk pada banjir rob. Hasilnya, potensi banjir rob ini tidak terjadi secara langsung berkaitan dengan fenomena ini. Ada kombinasi beberapa faktor, yakni faktor purnama termasuk gerhana bulan, deklinasi bulan, perigi atau jarak terdekat bulan ke bumi, dan deklinasi matahari juga mempengaruhi kejadian banjir rob. Kemudian saudara, Planetarium dan Observatorium Jakarta atau POJ Taman Ismail Marzuki juga hari ini menggelar kegiatan piknik malam bersama Blood Moon untuk mengamati fenomena alam gerhana bulan total hari ini. Kami akan terus menginformasikan dan mengupdate penampakan gerhana bulan total di berbagai wilayah Indonesia untuk Anda, saudara.
22 waktu Indonesia Timur, yang artinya sebentar lagi akan masuk ke fase akhir total.